Hai, pergi haji ke kota Mekah. Saya buka dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dahlia, mengajar di SMP Negeri 5 Medang Deras. Di masa pandemi ini, siswa dituntut belajar dari rumah dengan media dan fasilitas yang ada. Untuk itu, guru juga dituntut sekreatif mungkin agar proses belajar mengajar tetap terlaksana. Berikut ini adalah dokumentasi home visit yang saya lakukan sebagai bukti siswa tetap belajar di rumah dengan bimbingan guru dan pengawasan orang tua. Perkenalan Bu, nama saya Dahlia. Nama saya Dahlia, guru bidang studi bahasa Indonesia. Sengaja datang kemari untuk home visit ya Bu. Nah, tujuan home visit ini yang pertama adalah supaya walaupun dalam keadaan wabah, kita sekarang lagi menghadapi wabah COVID, jadi siswa harus tetap belajar di rumah. Nah, inilah tujuan kami kemari, agar siswa tetap belajar dalam kondisi yang kita hadapi sekarang. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu Ibu sampaikan. Yang pertama, tetap belajar di rumah. Ya, ya. Walaupun kita dalam beberapa hari ini kita telah libur di rumah masing-masing, tapi tetap belajar. Yang kedua, jauhi kerumunan. Kalau bisa, hindarilah keramaian. Yang ketiga, tetap di rumah. Selanjutnya, nah kemarin waktu di sekolah kita sudah mempelajari mengenai materi fabel ya karena sebelum libur. Masih nggak apa itu fabel sayang? Fabel salah satu jenis karya sastra. Iya, fabel itu adalah salah satu jenis karya sastra. Salah satu jenis karya sastra ya kan? Bentuknya apa itu? Bentuknya cerita. Nah, bisa lebih spesifik lagi kan? Apa itu fabel? Yang berkembang dari iya, sepertinya Jaskia lupa ya. Fabel itu adalah salah satu jenis karya sastra, memang dia berbentuk cerita. Nah, ceritanya mengenai apa nih Bu? Nah, yang membedakan fabel dengan karya sastra yang lain, fabel ini diperankan oleh hewan yang bertingkah laku seperti manusia. Nah, itu pembelajaran yang telah lalu. Nah, semenjak COVID ini kita melaksanakan pembelajaran di rumah. Ada beberapa kali Bu share materi mengenai apa nak yang selanjutnya? Kata konjungsi. Kemudian apa? Kata tidak baku dan baku. Nah, perlu diingat kembali, kita sudah memasuki bab yang ke-7 mengenai surat menyurat. Ingat kan? Nah, Ibu sudah mengeset beberapa kali mengenai korespondensi. Nah, korespondensi itu adalah surat menyurat. Nah, surat menyurat dibagi berapa? Jadi dua. Yang pertama surat apa sayang? Yang kedua? Surat dinas. Iya, surat dinas. Jadi surat ada dua. Bisa tidak si Zaskia membedakan antara kedua surat ini? Kalau surat pribadi kedua. Kalau dinas kan lebih Nah, yang perlu ditekankan kembali, surat pribadi itu memang tujuannya untuk kepentingan pribadi. Nah, hakikat sebuah surat itu adalah untuk menyampaikan apa? Iya, menyampaikan pesan lewat tulisan. Nah, jadi kalau dia surat pribadi berarti kita menyampaikan pesan tentang pribadi, nah masalah pribadi kita. Misalkan memberi kabar, menanyakan kabar, atau kita meminjamkan buku kepada kawan juga boleh. Nah, yang kedua tadi surat apa? Surat dinas. Iya, surat dinas. Atau tahu nggak apa itu surat dinas? Lupa ya. Nah, surat dinas itu adalah surat yang boleh individu, misalnya per orang mengirim ke instansi atau instansi yang mengirim ke orang individu. Nah, tujuannya surat dinas ini biasanya kepentingan yang formal. Biasanya apa Bu? Misal contoh surat izin tidak masuk sekolah, itu salah satu bentuk surat dinas. Nah, surat dinas ini sifatnya apa nak? Formal. Nah, sampai di sini ada yang bisa ditanyakan nak? Ada yang bertanyakan? Nah, Ibu lanjut lagi nak ya. Nah, surat itu juga
Tadi kita bilang suratnya terbagi dua ya, karena surat pribadi dan surat dinas. Selanjutnya mengenai strukturnya. Ingat nggak mengenai Bisa strukturnya? loh Kak, iya. Kalau struktur surat dinas dan surat pribadi berbeda ya. Kalau apa yang membedakan strukturnya dari segi struktur antara pribadi dan surat dinas? Nah, kalau surat dinas dia ada kop suratnya ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa? Dia bahasanya formal, tidak bertele-tele, tidak berbunga-bunga. Berbeda dengan surat pribadi. Surat pribadi kita bisa menggunakan bahasa yang santai. Kemudian dari situ kita lihat banyak perbedaan dari surat dinas dan surat pribadi. Yang pertama, kalau dia tanggal, surat pribadi juga pakai tanggal. Setelah tanggal apa? Alamat ya, alamat yang tuju. Nah, kalau di dalam surat dinas, alamat yang tuju biasa kita bahasanya lebih formal. Misalkan yang terhormat ya kan, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah misal. Kalau ingin mengirim ke sekolah, atau yang terhormat Bapak Ibu guru kalau mau mengirimkan surat izin. Nah, beda bahasanya kalau di dalam surat pribadi. Kalau surat pribadi sesama teman, misalkan mau mengirim pesan, misalkan hai teman, misal gitu kan, hai misalkan hai Cindy, hai Zaskia, kan begitu aja kan. Nah, dari segi apa lagi yang membedakan antara surat mengenai surat dinas dan surat pribadi? Bahasa. Kalau bahasa pembukaan dalam surat dinas biasanya menggunakan bahasa bagaimana? Ya, misalkan dengan hormat, salam pembukaannya kan. Kalau dalam surat kan yang jadi seperti itu aja kan. Salam dengan hormat atau assalamualaikum, cukup dua aja kan. Tapi kalau di dalam surat pribadi kita bisa lebih santai. Misalkan, hai Zaskia, apa kabarmu? Semoga baik-baik saja. Kan selalu seperti itu kan salam pembukaan. Nah, Ibu rasa cukup penjelasan Ibu. Nah, dilanjut lagi aja belajar sendiri. Jika ada memang hal-hal yang kurang dipahami, silahkan nanti tanyakan ke Ibu lewat WA pribadi. Zaskia ada WA pribadi kan? Ada WA nya kan? Pakai WA mama. Mama. Nah, jadi kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan sama Ibu. Sebentar lagi kita akan menghadapi ujian PKK, ujian kenaikan kelas. Nah, lebih giat lagi belajar di rumah. Tetap belajar, jangan seperti tadi ya.